Salam sade, salam hari Rabu. Ketemu lagi di channel Sayur Bening. Ah, wah, semalam harga emas terbang lagi ke atas ya. Ya lumayan lah ya, kemarin long dapat ya, rezekinya segitu. Habis TP selang 15 menit, padahal udah lihat tiang panjang, udah seneng dapat TP lumayan sih. Tapi nggak taunya disorong lagi satu tiang panjang ke 30 dolaran. Aduh, saya bilang kecepatan 15 menit. Tapi ya gitulah namanya rezeki ya kan. Ya udah segitu. Rezeki udah diatur sama di atas. Memang pas lihat tiang gedenya itu nyesek juga. Aduh, kok nggak sabar. Tapi ya mau gimana, market belakangan ini emas kan volatile. Kadang udah naik kita tunggu bentar juga drop juga gitu kadang kan. Ya rezeki udah di sana. Udah diatur lah ya kan. Cukup puas lah semalam ini lumayan dapatnya gitu ya. Ngelong emas kemarin. Hari ini kripto tadi dia nutup di 28.100-an ya. Tapi ini agak hijau disorong ke 28, tadi 28.600 something ya. Ini sekarang saya buat video market cap di 1 triliun,203 billion, volume 45,4. BTC dominance, iya mantap, udah agak turun dia 45,8 ya, harus begitu. Ini BTC dominance turun karena udah ini ETH nyorong ke atas ya. Ini maunya ETH dominance kalau bisa lebih mendominasi dari BTC agak bagus sih. Ya kita harap lah. Ini saya buat video sekarang BTC di 28.600 pas ya. ETH di 1914, BNB 314, XRP 50 sen. Ya sebagian hijau-hijau ini juga lah. AVAX ada 6% juga, 18,12. Uniswap ada 6%-an juga ya. Oh, Lido Dow cepet mantul juga ya, ada 15% ya Lido Dow ya. Tapi ya kebanyakan overall 5-6% lah, 4-5-6% ya rata-rata ininya. Kalau dilihat dari secara garis besarnya ya. Ya kita harap ini udah mendekati event ETH juga tanggal 12-13 ya kan, maka harapannya ETH disodok ini dari kemarin udah mulai disodok ke atas gitu kan. Overall ya dalam 24 jam ada hampir 6% lah naiknya kan. Ya lumayan sih. Ini mungkin masih ini karena hari ini tanggal berapa? Tanggal 5. Ntar sampai 12 13 sekitar 6 hari, 7 hari seminggu gitu, 6 hari lah. Ya kan? Ini mungkin ETH siapa tahu disorong ke atas, bisa aja ke 2000-an gitu ya kan. Tapi kemungkinan syaratnya ada yang dia alihkan, misalnya ini sekarang 28.600 ya kan. Andai kata ada BTC koreksi, apakah mereka alihkan BTC ke ETH? Nah, itu bagus, altcoin lebih bagus gitu. Ya kan, andai kata ETH dominance-nya lebih menguat dari BTC dominance, itu bagus banget buat altcoin. Ya kan, ini dia udah agak disorong naik, dominance-nya juga lebih ini, BTC dominance turun dia 45,8. Ya kan? Ya kita lihatlah, kita tunggu dalam 2 hari ini ya kan. Kalau dilihat event, nah semalam saya udah pikir, saya udah kemarin itu saya lihat market crypto nggak terlalu ini, maka saya ambil long di emas ya kan, karena saya kemarin yakin betul dia punya job opening akan drop, tapi nggak nyangka dropnya
lumayan gitu. Saya pikir drop-drop di masih 10,4 ikut forecast atau agak turun dikit 10,300 200 gitu ya kan. Nggak taunya 9,9. Makanya market langsung ini berbalik arah, hijau tebal emas. Bukan precious metal semua. Ya kan? Precious metal hijau tebal semua. Perak yang tertinggi naiknya gitu semalam. Hampir 4%, 3% sekian gitu. Ya kan? Nah, malam ini mulai dari jam 8.15 mungkin hari ini kripto masih, saya rasa kalau kripto masih di kisaran itu sideways gitu ya. Seperti kemarin saya bilang bisa aja dia ke 28.500 gitu. Kan udah ini malah ke 28.600-an gitu. Mungkin sementara di situ sideways. Tadi pagi saya kecepatan ini pas lihat ini habis nutup siap buka market Asia, saya short emas ya. Lupa saya kalau hari ini market Cina tutup kan holiday mereka ya, Hong Kong tutup, market Shanghai tutup juga. Hari ini terakhir dia Cheng Beng itu. Aduh, saya lupa lagi kecepatan saya masuk. Saya pikir karena mereka ada barang serok murah, saya pikir begitu serong ke atas ada yang TP, makanya saya tadi pagi agak cepetan masuk short. Ternyata tadi saya cek, alah hari ini nggak ada market lagi. Ya udahlah, biar untung saya masih masuk porsi kecil. Saya udah prediksi andai kata salah analisa saya bisa top up gitu, bisa DCA kan di posisi mana. Tapi ini masih sedikit aja floating loss-nya, nggak masalah, biarkan aja. Lihat aja, mungkin malam ini agak volatile gitu. Karena mulai dari jam 8.15 event untuk market Amrik, jam 8.15 dia ada ADP, non-farm employment, ya. Ini agak ngaruh juga. Terus ekspor impor, ini pengaruh doang. Memang kemarin itu juga kenapa emas disorong gede, tapi stock market drop karena dari angka pengangguran itu mereka udah satu drop lumayan, opening job gitu ya. Berarti angka pekerjaan nggak menurun, nggak ada kerja, orang mau cari kerja nggak ada gitu ya, opening jobnya drop gitu ya. Makanya mereka udah banyak bank-bank sentral lah alihkan ke emas lagi ya, yang ditakutkan yang fear-nya itu kan resesi gitu ya kan. Belum lagi berita kemarin McDonald yang biasanya survive udah mulai lay off lagi ya kan. Banyak perusahaan-perusahaan karena PMI udah kelihatan drop, PMI itu industri drop gitu ya kan, industri drop sekali. Malam ini juga harus dilihat dari 8.15 di Indo berapa, jam 7.15 lah ya kan. Jadi kalau dilihat ininya mungkin ya hari ini volatile market gitu. Dia 8.715 EDP terus 8.730 ekspor impor itu agak ngaruh ke dolar gitu ya kan. Nah, terus 945 ada service PMI juga agak terus jam 10. Ini ISM non manufacturing PMI. PMI yang Senin kemarin kan manufacturing PMI, ini non manufacture PMI. Ini juga ngaruh ke market. Terus 10.30 9.30 lah waktu Indo. Crude oil inventory ini juga minyak ya. Makanya agak terpressure juga market dengan minyak yang naik gitu ya kan. Dolar melemah ditambah lagi angka job openingnya drop gitu ya. Makanya semalam itu stock market buang barang lagi gitu. Yang mereka ini kan ke precious metal yang ini sekali gitu. Jadi
malam ini saya rasa juga akan kita lihat agak-agak volatile kalau untuk market price. Tapi ya tergantung lah lihat arahnya kemana. Saya mungkin hari ini tadi pagi udah agak kecepetan saya short emas. Tapi lihat-lihatlah kalau nanti dia ada perubahan arah, saya tutup dulu gitu. Yang penting tenang lah udah ngadapin ini. Semalam lumayan lah ada hasil di ini ya kan. Kalau hari ini kalau yang mau scalping agak ini udah lumayan ini. Tapi kalau mau swing ya, ini kalau kondisi gitu kalian boleh swing gitu kripto. Karena kalau dilihat kita harap ada 5-6 hari ini sebelum event ETH ya kan. Ini saya rasa ETH akan naik lagi gitu. Walaupun nanti BTC drop gitu ya. Ya bagusnya BTC koreksi dulu dikit gitu. Biar ETH lebih nyorong lagi gitu. Biar dominance bisa BTC dominance lebih melemah, maka altcoin lebih bisa naik gitu. Sebab kalau lihat skenario-nya, boleh sih kalau yang mau swing, yang kalian lihat dalam 2-3 hari ini ada event gitu, ya boleh coba gitu. Ya, kalian cek koin-koin yang ada event gitu, boleh di swing gitu. Ya boleh lah, ini kalau market ini bisa swing. Kalau andai kata saya mau swing hari ini, kalau saya lihat koin, udah agak telat dikit. Maunya tadi pagi saya ambil Uniswap ya, udah naik 6% juga Uniswap. Oh, Cosmos bisa, Cosmos 3%-an. Ya kan, Atom baru naik 3%-an bisa. Oh, ini. Kalau kalian mau swing ini, kalau saya rekomen ELF. F ya. Elf boleh kalau kalian mau rekomen. Karena 2 hari ke depan Elf ada hard fork gitu. Kalau kalian mau ini swing, kalau lihat posisi gitu, cobalah Elf gitu ya. Elf kayaknya bisa. ELF itu ya. Itu saya rasa bisa untuk swing. Kalau dilihat kondisi gitu. Lain kalau apa berita masih seputar gitu-gitu, Trump udah lepas. Berita ini politik Trump, apa ada yang bilang udah ditangkap, enggak udah cuma tanya jawab terus dinyatakan not guilty ya. Dia udah terbang balik ke Florida Palm Beach. Malah dia ada habis sampai di Palm Beach, dia ke Mar-a-Lago, ada speech dia. Ya, speech dia bilang dalam sejarah paling parah Amerika kondisi sekarang. Former presiden bisa dimainkan gitu ya dengan ini. Jadi ya lihatlah, politik juga memanas. Ya kita tetap hati-hati. Sekarang juga sangat jelek. Bank di Australia juga udah mulai masalah ya kan. Saya tadi pagi ada baca bentar. Juga di Eropa juga demonstrasi masih ini, Prancis masih panas, presidennya malah terbang. Si Macron juga udah nggak lama itu kayaknya posisi. Di Portugal juga demo gitu ya. Udah pada sulit gitu, banyak yang ini. Kita ya tetap hati-hati lah. Saya masih tetap hampir tiap hari saya sarankan selalu hati-hati terus. Keuangan tata yang bagus gitu ya, harus ini diatur. Money management harus betul-betul diperhatikan kondisi gitu ya. Karena kedepannya itu masih banyak yang akan tutup. Apa kalau Anda pegawai ini itu bisa aja tiap saat di layoff gitu, diberhentikan. Karena sekarang sangat jelek ekonomi. Ini siap-siap aja. Karena kalau lihat dari gerakan para hedge fund ini, apa step-step yang diambil, mereka udah
siap-siap ngadepin resesi ini. Ada satu hantaman apa, mereka udah siap-siap, tiba-tiba entah itu crash atau apa, mereka udah siap gitu. Dana-dana udah mereka alihkan. Seperti yang saya bilang, dialihkan juga kebanyakan ke emas. Juga emas naik juga karena dukungan dari yield. Yieldnya yang yield, bunga yield 2 ton kalau nggak salah tadi pagi saya baca itu drop juga gitu. Makanya agak mendukung ke emas gitu. Ya. Jadi hari ini nanti saya mau lihat arah kemana dulu. Emas hari ini kecepatan, saya lihat aja posisi ini. Saya pikir kelupaan, saya lupa hari ini market di Shanghai tutup, market Hong Kong tutup. Aduh, salah langkah. Tapi nggak apa-apa lah, biarkan aja dulu. Karena ini masih sedikit ini. Kayaknya agak flat. Market Asia juga pada merah hari ini ya. Nikkei Jepang kurang bagus. Dia punya result hari ini. Data yang keluar kurang bagus juga. Nikkei juga banyak koreksi juga. Jadi video di hari ini begitu aja. Saran saya itu hari ini kalau yang mau scalping ELF untuk kripto ya. Koin itu saya coba ambil. Oke, begitu aja di video hari Rabu ini. Salam Rio dari Tokyo. God bless you all. Be blessed, be blessed, be blessed. Immanuel, haleluya.